gue jemput nih di Jati Bening, nganternya ke Pondok Kopi. Kak, ada sama Ani. Langsung naik aja bang ke motor bang. Pas di jalan, pulang kerja kak, apa dari mana kak? Dia nggak nyaut bang. Nggak nyaut, gue iseng lah ngeliat ke spion. Pas gue ngeliat spion ini, orangnya nggak ada bang. Nah setelah itu bang, notif di handphone gue tuh banyak bang. Ternyata orang yang sama, namanya dia. Kak, kok saya belum dijemput? Posisi di situ tempat gue neduh gue sendirian doang. Emaknya ke warung nggak balik-balik lagi sekitar 5 menitan bang. Kan gue juga nggak tega ya ngeliat anak nangis juga malam-malam, iseng juga. Gue mutusin lah buat mau gue gendong nih bang. Gue kira ini anaknya ini ketutupan kain gitu bang, nggak bisa napas, makanya nangis mulu. Iya benar. Iya nggak. Gua mau gendong, gua buka lah tuh bang, tutupan mukanya bang. Pas gua buka itu mukanya rata bang. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita serem nih dari seorang ojek online yang narik malam. Dia ngalamin kejadian horor yang serem banget, yang gak ngenakin. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gua udah ada Abu. Halo Bu. Halo bang. Wede, thank you Bu ya udah datang ke sini nih. Buat mau nyeritain ini, Abu Marlo, anjay. Namanya keren ya, Abu Marlo. Sulap. Itu mah Denny Darko. Abu Marlo ada betul. Ada Abu Marlo juga ada. Ada. Oh iya. Itu nama lo terinspirasi dari situ? Sebelum dia gua duluan bang. Oh iya. Iya. Kok gitu emang tuan lu? Tuan dia sih. Thank you Bu ya udah kesini mau nyeritain ini. Dan kejadian ini katanya ketika lu ngalong nih, bener ya? Ngalong. Lu ngojol dari tahun berapa? 2023. 2023? Iya. Itu ngojol lu 2023. Terus narik emang malam terus apa gimana? Awal-awal sih pagi sih yang. Awal pagi. Lama-lamaan kan nyoba-nyoba malam gitu. Dan katanya lu di sini mau nyeritain ada 3 kejadian nih. 3 bang. Itu food semua berarti? Ada food juga, ada penumpang juga bang. Oh food sama penumpang Iya. juga? Sering kan penumpang sih. Penumpang? Penumpang. Oke. Nganter kemana aja yang pertama? Gue pertama itu nganter ke komplek daerah Jati Kramat bang. Jati Kramat? Lu ini base camp di mana? Basecamp deket rumah bang. Di mana? Jati Bening. Jati Bening. Oke, base camp lu di Jati Bening Jati berarti. Bening. Yang pertama, cerita pertama yang mau lu ceritain waktu itu lu nganter food Food. ke Jati Kramat. Jati Kramat. Kalau yang kedua Kedua itu gue ke Pondok Kopi orang nih. Orang. Pondok Kopi. Pondok Kopi. Dari Jati Bening. Iya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga gue dari Jati Bening juga, Jati Makmur. Oh, Jati Makmur. Ke Cipayung bang. Oke, ke daerah Cipayung. Cipayung. Oh, daerah Timur, semua, iya. daerah timur semua Iya, ya lu timur. mainnya ya. Cangkupan lo. Oke. Daerah situ emang serem-serem sih, Bu. Iya. Oke. Dan ini ditahan dulu Bu ceritanya, nanti diceritain detailnya gimana. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkapnya, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan guys, sebelum masuk ke cerita, ada info menarik nih buat sahabat lonceng yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kenapa? Karena di bulan Februari nanti ini kita bakal roadcast ke Bandung lagi. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor dan udah dipendem-pendem lama tapi belum ada kesempatan buat cerita, ayo deh kita cerita bareng di Bandung nanti. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Nah, di bawah video ini tuh ada deskripsi. Tinggal kalian klik link yang ada di kirim cerita kamu. Lalu klik daftar jadi narsum. Nah, abis itu otomatis langsung nyambung ke WA tim kita. Jadi nggak pakai ribet-ribet lagi ya. Atau buat yang sering main Instagram, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram kita. So, buat teman-teman yang tinggal di Sumedang, Majalengka, Ciwidey, Garut, Tasik, pokoknya yang masih kejangkau lah buat ke Bandung. Ayo, kirim cerita kalian dan cerita bareng sama kita di Bandung bulan Februari 2026 nanti. Sampai ketemu di Bandung ya. Bu, langsung kita mulai ya ceritanya. Boleh.
Nah, jadi di sini gue mau ceritain pengalaman gue waktu gue ngojol bang, tahun 2023. Oke. Karena waktu itu gue sempat kena PHK tuh, kerja habis kontrak, gue belum dapat kerjaan lagi. Setelah itu gue nongkrong nih sama teman-teman gue kan, teman-teman gue juga banyak yang narik. Gue sambil nanya-nanya tuh ke teman gue, daftarin Gojek dong atau Grab, ojol lah yang lainnya. Tuh. Setelah itu temen gue nyaranin, deh daftar aja Grab, coba ntar gue anterin daftarnya. Daftar tuh gue, pas gue narik sih awal-awal sih gue aman-aman aja bang ya, karena saat itu gue nariknya siang. Oke. Gue ngebit itu dari pagi jam 6 lah, jam 6 jam 7 gue udah berangkat narik tuh sampai malam. Palingan gue tuh narik awal-awal itu sampai jam 7, paling malam tuh gue jam 7 bang awal-awal. Setelah sebulan 2 bulan gue nyobain lah narik malam nih. Jadi gue keluarnya itu siang, ya habis zuhur lah gue keluar tuh nyobain narik sampai malam lah, sampai jam 12 jam 1 lah, namanya masih muda ya bang, sembari nongkrong gitu lah gue narik. Nah setelah itu gue dapat orderan tuh bang malam-malam GoFood. Itu gue dapat orderan GoFood tuh burger, makanan. Oke, dari mana ke mana nih? Itu gue jemputnya itu Jati Bening. Jati Bening. Jati Bening. Nganternya ke Jati Kramat bang. Oke. Iya itu sekitaran jam 9 atau jam 10-an lah. Gue lupa ya, udah lama kan. Dapet nih, gue ambil dong. Itu atas nama Rizka bang. Atas nama Rizka nih orderannya nih. Gue udah ambil orderannya, gue anter kan, kak sesuai titik ya. Kata dia, iya bang, masih balas tuh bang. Balas nih. Balas, iya bang. Nah, jalan tuh gue anter masuk ke dalam suatu perumahan di komplek Jati Kramat nih bang. Gue nggak perlu sebut kompleknya lah. Iya. Jadi itu kompleknya itu masuk ke dalam bang, turunan itu rumahnya itu paling pojok. Gue sempet nyasar juga kan, gue tanya juga pak, maaf, kalau nomor ini di mana ya pak? Gitu. Oh di sana mas, belok kiri, nanti mas belok kanan, itu rumahnya ada sebelah kanan. Gue anterin tuh bang. Rumahnya ini kayak rumah kosong tapi berpenghuni bang. Jadi kayak rumah kosong gitu. Gimana sih, kayak rumah nggak layak lah gitu loh bang. Gua kan situ kan udah curiga ya, ini bener nih rumahnya nih, ya kan? Pas gua nyampe situ gua ketok-ketok nih pagernya kan, misi GoFood, nggak nyaut-nyaut bang. Gua panggil lagi, GoFood, misi kak, GoFood. Pas mau gua telepon, tiba-tiba dia keluar bang, cewek. Kak atas nama Rizka ya? Gini doang. Oke, gimana nih bentukannya? Bentukannya sih ceweknya ini nggak gemuk bang, sedang lah, pantarannya kayak gua lah tingginya, cuman badannya agak gemuk dikit dari gua. Oh, oke. Pas lah umur pantaran gua gitu ya. Terus sama Rizka gitu dong bang, anggut doang nih. Ya gua tambah pikir panjang ya kan, gua kasih. Dia masuk tuh bang, gua nyelesain orderan kan, orderan selesai situ ya. Terus tiba-tiba gue disamperin security bang. Bang, iya pak, kenapa pak? Ngapain di situ? Ngantar makanan. Makanan bilang itu. Sini. Gue dipanggil bang. Dia ajak gue ke pos sama dia tuh. Kenapa pak? Salapan saya pak. Abis ngapain di situ? Abis ngantar makanan pak. Tuh, burger dia mesen, habis GoFood. Lah itu rumah kosong tong katanya. Gue diem bang langsung. Rumah kosong pak. Lah itu rumah kosong katanya, kagak ada orang. Lah ini pak, nih buktinya saya nyelesain orderan pak. Masa rumah kosong. Habis itu gue, udahlah. Gimana nih, gue langsung nengok kan ke bang ya, ke apa namanya, ke rumahnya nih kan, karena rumahnya kan agak jauh bang dari pos ini bang. Pas gue nengok, tangannya begini bang. Dari jendela keluar, tangan tuh cewek begini. Wah di situ gue langsung kabur bang. Gue langsung nyalain motor, starter. Gue nggak perlu nanya lagi sama tuh sapam. Gue nggak perlu
makasih pak, enggak. Gue langsung ngebut. Anjir, atau gue pas nyampe rumah nih, gue di perjalanan nih bang, gue mikir anjing tangan siapa itu tadi. Gue diginiin bang dari apa namanya jendela dia, karena kan emang rumah itu ada pohon kayak rumah kosong gitu bang, cuma masih layak huni lah gitu. Wah pas gue jalan-jalan, gue sempet gimana ya, sempet panik juga bang. Itu pembayarannya dari mana waktu itu? Langsung dibayar aplikasi. Oh dari aplikasi langsung? non tunai langsung dibayar sama dia. Wah gue langsung panik seadanya dah itu gue. Gue nyampe tongkrongan, gue nyampe base camp lah ibaratnya ya. Temen gue nyampe base camp ngelihat muka gue pucat gitu, bukan ada yang nanya bang, karena muka gue langsung pucat tuh bang. Apa lu? Gue bisa nganter orderan katanya. Pas nyampe orderan itu nyata rumah kosong bro. Udah jangan pikirin, namanya juga kita narik malam ngalong, ada aja hal kayak gitu mah, udah biarin aja gitu. Akhirnya kayak udah biasa banget ya mereka ya? Ya mungkin mereka udah biasa kali bang, karena kan mereka kan udah lama juga dari Grab. Kalau gua kan dari Grab ya baru berapa bulan lah, 2-3 bulan itu. Jadi mereka buat nenangin gua juga gitu. Udah nggak usah pikirin, nariknya lagi ntar. Cuma malam ini lu nggak usah narik dulu. Udah, lu matiin akun, lu pulang tidur. Iya temen gua nyaranin gitu. Akhirnya gua pulang tuh bang, tidur. Setelah itu gua masih ngeri nih, narik malam nih. Setelah itu ya kejadian itu. Jadi gua setelah kejadian itu narik pagi lagi. Oh balik lagi ke pagi? Balik lagi ke pagi. Gua balik lagi ke pagi. Kalau pagi kan tahu sendiri bang orderan. Kadang-kadang dapet, kadang-kadang enggak. Anyep lah ibaratnya orderan. Setelah seminggu tuh gua main pagi tuh setelah kejadian itu. Bilang anjir, anyep amat ya narik pagi ya. Itu ngandel-ngandelin GoFood tuh susah bang. Banyak kan orang jauh. Oh di GrabFood itu kalau pagi agak jarang ya? Agak jarang. Karena kan orang kan rata-rata ya mesin makan itu kan malam bang. Bener. Kalau malam kan orang males masak. Iya pulang kerja capek. Pulang kerja capek, mesin GoFood gitu. Udah tuh gua lancar tuh bang. Selama sebulan 2 bulan tuh gua lancar tuh narik, nggak jadi kejadian apa-apa lagi tuh. Setelah itu gue dapet kejadian lagi bang yang bener-bener di luar nalar buat gua. Aneh itu bang. Itu gue jemput penumpang. Gue tuh jemput penumpangnya itu di Jatibening lagi nih bang. Ini masih Jatibening. Jatibening. Jam berapa waktu itu? Itu kira-kira jam 10-an bang. Jam 10 malam. Karena kan emang rumah gue kan Jatibening ya bang ya. Gue ngecampnya juga nggak jauh dari rumah gue lah, deket-deket rumah gue. Namanya siapa? Ani Permatasari. Ini gue jemput nih di Jatibening, nganternya ke Pondok Kopi. Pondok Kopi. Datang nih gue nih jemput, dia tuh nunggunya tuh di pinggir jalan bang. Kayak orang pulang kerja gitu tau gak? Kayak kantor rumahan itulah. Gue jemput, kak atas nama Ani. Langsung naik aja bang ke motor bang. Gue kan bingung ya. Lah ini cewek main naik aja di motor. Bilang gitu. Ya udahlah, gue tanpa pikir panjang ya. Jalan nih. Jalan malam tuh bang. Ya masih jam 10-an lah ya, masih rame lah lumayan ya kan. Pas di jalan, ini gue biasa aja bang. Namanya kita ojol ya. Nanya aja dah. Pulang kerja kak? Apa dari mana kak? Iya dong. Iya dong lu. Iya. Pulang kerja? Iya. Ya udahlah, mungkin dia lagi malas ngomong kali ya, capek. Gue jalan aja terus pas gue jalan nih gue iseng nih bang, nanya lagi nih, kak ini sesuai tadi kan ya kayak dia nggak nyaut bang, nggak nyaut. Gue iseng lah ngeliat ke spion. Pas gue ngeliat spion ini orangnya nggak ada bang. Nggak ada kan, gue giniin ya kan, spion kan ke jalan gitu ya. Pas gue lihat gue giniin spionnya, astagfirullahaladzim, orangnya nggak ada bang. Gue pikir jatuh. Kalau jatuh mau otomatis kan kedengeran ya bang ya. Pas gue lihat, astagfirullahaladzim, kagak ada. Wah, gue langsung panik tuh bang, seadanya bang. Kata gue nih orang kemana nih ya kan ya. Apalagi macet dia turun, ketinggalan gitu kan. Tapi kan nggak mungkin bang. Ini udah nyampe mana nih? Jalan raya bang. Daerah mana? Ini daerah sebelum Pondok Kopi bang. Daerah sebelum Pondok Kopi? Sebelum Pondok Kopi. Jadi tuh gue lewat
Caman, Iya. lurus, belok kiri, lurus terus, kan jalan raya tuh bang. Kan kalau ke Pondok Kopi kan belok ke kanan ya, naik. Nah itu pas gua naik ke situ, dikit lagi nyampe itu udah nggak ada bang. Itu ada pom bensin sebelah kanan. Ngelewatin pom bensin itu gua udah nggak ketemu orang itu, gua udah lihat spion udah nggak ada, gua udah panik. Gua ke kiri bang, buat mastiin. Gua ke kiri, gua matiin motor sambil gua cari bang. Ini kemana ini orangnya? Masa gua bawa penumpang goib sih anjir? Kan kayak gimana sih bang ya? Kayak nggak masuk akal gitu ya bang ya? Pas gua cari emang nggak ada bang, beneran. Nggak ada. Nah setelah itu bang, notif di handphone gua tuh banyak bang. Ternyata orang yang sama, namanya dia. Kak, kok saya belum dijemput? Wah, gue bingung kan. Bang, kok lama banget? Bang, kok udah di pick up? Kan belum jemput saya bang. Wah, gue disitu puyeng bang. Anjir, ada-ada aja nih ya. Gue muter balik lah. Langsung gue tancap gas tuh bang. Pas gue muter balik nih, gue samperin lagi bang. Bener dia ada. Di tempat yang sama, yang pertama kali gue jemput cewek itu bang. Pas gue nyampe, gue dimaki-maki bang. Wah habis gue disitu dimarah-marahin. Namanya cewek ya. Bilang apa deh? Wah mas, gimana sih mas? Saya belum dijemput tuh di pick up. Dia bilang tuh, saya dari tadi nungguin ini lama banget mas. Dia bilang, wah dari situ gue udah nggak mau ngeladenin lah bang. Emang gue mikir gue yang salah. Yaudah kak, gue cuma bilang maaf ya kak. Akhirnya dia naik tuh bang. Tapi semua sama, setelan, mukanya sama semua, baju. Sama bang, baju, celana, tasnya sama bang. Anjir kok aneh banget ya. Ya orang gue bilang, apaan lagi sih ini ya? Bilang, ada-ada aja kalau narik malam memang. Gue bilang, wah udahlah, gue anterin aja lah. Ya udah kayak naik kak. Naik tuh bang. Pas naik, gue sambil jalan kan sambil minta maaf ya. Maaf ya kayak nunggunya kelamaan, dia bilang gitu. Bete dong dia itu ya, di jalan. Mukanya tuh udah merenggut parah bang. Mungkin setelah itu tuh gue dikasih bintang 2, bintang 3, bintang 1, gue udah gak masalah bang. Gue udah gak mikirin ke bintang-bintang lah. Yang penting nih dia nyampe dulu lah ke rumah. Pas gue jalan nih, sebentar lagi nyampe rumah dia ini rumahnya dari gang bang. Udah nyampe Pondok Kopi berarti? Udah nyampe Pondok Kopi bang. Pas udah nyampe rumahnya ini, deket rumahnya lah. Karena kan rumahnya masuk gang nih bang. Dia tuh turunnya di deket di gang, depan gang. Dia masuk ke dalam. Situ gue liat di gangnya itu ada ini bang, bendera kuning. Gue udah gak mikir apa-apaan lagi lah. Dia udah turun, masuk ke dalam. Gue otomatis kan ngelesain orderan ya bang ya. Orderan selesai. Terus gue iseng nih bang. Gue lihat apa namanya, bendera kuning. Wah, di situ gue bengong bang. Nama yang bendera kuning itu sama bang sama yang nama aplikasi gua. Lah? Sama namanya. Sama yang lo anter tadi? Sama, iya. Wah anjir kata gua. Ani siapa tadi? Ani Permatasari. Gue jelas buat gue inget bang. Karena kan di gangnya ini kan otomatis ada bendera kuning nih bang sepanjang jalan ya. Gue pas banget berhenti tuh di gang dia. Di gangnya itu kan tiang listrik tuh. Pas tiang listrik tuh ada bendera kuning bang. Oh iya biasanya ditulis gitu ya pakai pulpen ya? Pakai spidol lah. Gue nggak berani mastiin lagi bang buat ke dalam bang. Karena kan situ kan namanya orang meninggal kan ya. Bukan nggak bisa sembarangan masuk. Di depan gang itu kan udah banyak bangku-bangku lah, banyak warga yang pada nyelawat ya. Wah, gue udah puyeng kata gue anjir, 2 kali gue kejadian kayak gini. Gak, dia turun dari motor, dia langsung jalan tuh. Langsung masuk ke dalam ke rumahnya bang. Orang lain gak ada yang lihat di situ? Gua nggak tahu tuh orang lain ngeliat atau enggak bang. Intinya gue nurunin penumpang di situ. Jarak dari rumah lu jarak dari lu turunin itu ke rumahnya dia berapa? Jauh nggak? Enggak bang, nggak terlalu jauh lah. Sekitaran ya 150 meter sampai 100 meter mah ada kayaknya bang. Ya kalau sekitar segitu ya? Iya, nggak jauh ya. Nggak jauh lah. Oh makanya lu bisa lihat di kejauhan tuh ada kayak bangku-bangku gitu. Bangku-bangku ada orang rame, pakai baju kokoh gitu loh bang. Gua kira tuh ada orang tahlilan lah. Di gangannya? Di gangan dia, makanya gua nggak anterin dia sampai masuk.
Dan dia pun minta turun di situ. Yang gue bingung nih bang, gue heran, yang gue nggak habis pikir nih. Pas gue jemput kok dia marah-marah bang sama gue. Iya, dia marah-marah loh. Dia marah-marah bang sama gue. Gimana sih mas, saya nungguin lama. Kok belum jemput udah di pick up. Itu gue kepikiran aja bang. Anjir, lu pertama pun jemput lu udah bawa tuh penumpang, bawa si Ani ini di jalan ngilang tiba-tiba. Terus lu udah bingung di situ ya kan, udah bingung banget pasti. Terus lu balik lagi, lu diomelin sama si Ani beneran ya. Iya. Dan ternyata sesampainya di rumahnya dia udah meninggal. Anjing. Gue, ya udah pokoknya gue pikiran gue udah gak karuan. Kata gue ini, gue kok kayak gimana ya? Di luar nalar gue banget bang. Gue domel-omelin, pas gue nganter nyampe tempat rumahnya, orangnya udah meninggal. Wah, gue di sepanjang jalan itu mikir bang. Tuh gue anjir, ada-ada aja. Tuh gue apaan lagi ini ya kan? Itu gue udah mulai bodo amat lah. Gue udah nggak mikirin setan lah. Yang penting mah gue dapet duit. Dapetnya malah kayak gini. Wah, udah gue mutusin balik tuh bang. Gue nyampe rumah tuh, gue langsung cuci muka, cuci kaki lah. Gue sampai mandi tuh bang, malam-malam itu bang. Gue buat ngebersihin badan gue nih, biar gue tuh tidur nggak kebawa mimpi lah, kita nggak diingetin sama dia terus lah. Iya. Gue udah tidur dah tuh gue. Besokannya gue nggak narik tuh bang. Itu sekitar ada kali gue seminggu tuh nggak narik lah tuh gue. Karena kan kebetulan gue ada kerjaan sampingan lah, ikut tetangga gue itu. Habis itu gue narik lagi. Pas gue narik lagi tuh nggak ada bang apa-apa bang. Biasa aja tuh namanya narik ya, nganter makanan. Bener orangnya ada. Lancar ya? Lancar, ngantar penumpang, emang beneran penumpang lah tuh. Tapi agak ini gak sih lo? Agak parno gak sih kalau malam-malam gitu? Kalau malam gue parno bang. Masih mikir gitu. Cuman kalau pagi mah ya biasalah, nggak masak setan pagi order kan nggak mungkin. Pas malam bang, itu gue bawaannya tuh dalam hati gue tuh kayak mikir, ini orang beneran apa setan sih gitu. Orang beneran ke setan sih dalam hati gue gitu. Karena kan kejadian sebelumnya kan kayak gitu bang. Di daerah mana Jati Bening yang waktu itu lo ngambil? Sepanjang jalan Jati Bening itu bang. Di jalan Jati Bening? Jalan Jati Bening itu kan ada kayak ruko-ruko gitu bang. Iya. Nah iya, di situ. Nganternya ke Pondok Kopi kemana? Pondok Kopi. Sebelum Kober bang. Sebelum Kober Pondok Kopi bang. Yang Malaka itu? Iya Malaka yang ada apartemen tuh. Oke. Itu ada gang sebelumnya tuh bang. Yang bikin gue bingung lagi, nganternya ngapa pas banget di sini sih? Depannya Kober. Depan kuburan sih? Iya. Gue tahu gitu mah langsung aja gue anterin ke kuburan bang. Iya kalau emang tahu dia bukan ini. Iya kalau tahu itu yang gue bawa itu setan, langsung aja gue anterin ke Kober. Ya kan? Orang lagi nyari duit, pakai rese banget. Tapi kan itu pembayaran gimana? Pembayaran non tunai bang. Non tunai lagi. Non tunai. Pembayarannya. Bisa ya? Aneh banget ya. Itu bang. Makanya kan nih kayak temen gue sih ngalamin kayak gini sih, dia udah nggak mau pikirin bang. Ah mungkin hari apes gue ini. Mungkin gue kurang amal kali. Makanya gue dapet kayak gini. Dia dari zaman cerita ojol ya Pak Edo apa segala macam tuh emang rata-rata pembayaran non tunai. Non tunai sih. Iya. Emang kenapa ya? Ya aku juga kalau gue terus-terusin juga gue nggak percaya juga gitu bang. Bingung juga gitu kalau gue jelasin secara ilmiah juga gue nggak masuk akal juga sih bang. Pembayaran non tunai, orangnya udah meninggal. Gua pikir itu dia itu mau nilawat bang. Yang kedua itu, gua pikir itu udah datang ke situ mau nilawat. Ya karena bendera kuning. Karena ada bendera kuning. Pas ini mah gua udah lancar lagi udah narik. Biasalah dapat orderan gua ambil. Malamnya cuman paling sampai jam 8 jam 9 lah udahlah. Itu gua narik tuh. Sebulan 2 bulan 3 bulan tuh gua udah nggak main ngalong lagi lah. Nah setelah itu gue dapat lagi bang kejadian bang. Nah yang ini nih malam nih bang posisinya nih bang. Jam berapa waktu itu? Itu sekitaran jam setengah 12 apa jam 12 tuh gue lupa tuh. Karena gue lagi nongkrong sama teman-teman gue kan. Pas malamnya ini gue coba-coba, lumayan lah buat beli rokok, buat beli kopi nih. Gue hidupin aplikasi. Itu nggak lama lah. Dapat bang orderan. Itu gue dapat orderan tuh di Jati Makmur bang. Jati Makmur. Namanya itu Dewi Anjani. Gue langsung prepare dong. Ya kan, langsung prepare. Gue jalan jemput.
Dia itu udah nungguin di depan pintu, depan gerbang. Bawa anak bang, gendong. Ibu-ibu bawa anak, Ibu-ibu, setengah 12. Iya bawa anak bang. Ibu Anjani. Iya. Itu sekitar umur 40-45an lah. Oh, kalau lo kira-kira? Agak-agak, kira-kira gue ya, umur segituan lah. Menjemput, iya. Langsung dia naik. Pas naik kan, nanya-nanya lah. Mau kemana bu malam-malam? Diem aja bang. Ngantarnya kemana nih? Itu gua nganternya itu ke Jakarta Timur bang. Daerah Lubang Buaya sana lagi tuh. Oke. Daerah Cipayung lah. Ya. Itu gua anter tuh. Nah, sepanjang jalan itu tiba-tiba gerimis tuh bang. Hujan. Cuman nggak terlalu deras lah. Hujan biasa. Bu, mau neduh dulu nggak bu? Kata gua diem aja nih, ibu-ibu diem aja. Mungkin buat nenangin anaknya kali bang ya. Karena saat itu anaknya emang nangis aja bang. Anaknya nangis? Anaknya nangis aja. Ini udah hujan nih? Udah hujan bang. Gue kan agak risih juga ya. Ini anak nangis aja, ditanya diem aja. Hujannya semakin gede. Gue mutusin lah tuh buat berhenti. Iyalah. Di Indomaret tuh bang. Indomaret tutup. Oh udah tutup Indomaret? Udah tutup Indomaretnya tuh. Kan kalau Indomaret tuh kan ada ininya tuh. Pelangnya di atas. Iya. Biar nggak kehujanan. Gue mutusin berhenti di situ. Di ininya, di halamannya ya? Halamannya. Itu posisinya emang gue doang bang yang di situ. Sama ibu-ibu itu sama anaknya udah. Gerimis gitu. Nih anaknya rewel banget. Gue udah pusing dah ya bu, neduh dulu bu. Dia diem aja tuh. Diem aja bang, masa gue ajak neduh dia diem, gue ajak ngobrol dia diem aja. Dia turun tapi dari motor? Turun bang. Akhirnya dia turun tuh. Karena gue saat itu nggak bawa jas hujan, gue bawa jas hujan cuma satu. Masa gue kasih dia kan? Udah gitu jas hujan ponco bang kan nggak bisa. Dia kan bawa jas hujan ini Cobra. Iya Cobra. Dia kan bawa anak kan. Nggak mungkin dong ponco anaknya digituin. Biar nggak hujan tuh gue diemin tuh. Tiba-tiba tuh ibunya ngomong ke gue bang. Anaknya itu ditaruh di bawah bang. Mas, nitip anak saya mas ya. Saya mau ke warung dulu beli susu. Anak saya nangis aja pengen nyusu kali. Dia ke warung tuh bang, hujan ngebelain bang. Itu sepanjang gue jalan sih ya gue ngeliat warung sih emang agak jauh ya dari Indomaret itu kan. Gue nggak pikirin apa-apa lah, cebang jagain bocah kan. Akhirnya dia ke warung tuh bang. Kata gue nih ibu-ibu ke warung lama amat ya. Semenit, 2 menit, 5 menit kagak balik-balik bang. Sedangkan ini anak nangis mulu. Wah, kepala gue udah puyeng anjir. Kata gue ini anak nangis mulu, namanya gue juga belum punya anak kan. Ngeliat anak kayak gini kan gue puyeng ya bang. Ntar gue gendong ketengklak anak orang. Gue diemin itu bang, emang tuh posisi anaknya itu kayak di bedong bang. Kayak bocah baru lahir sebulanan lah gitu lah. Iya. Masih bayi bedong, banget masih ya? bayi banget bang. Di bedong aja, malam-malam diajak keluar sama ibunya, digendong. Terus tengah malam hujan, udah gitu nangis mulu. Ditaruh sama dia di mana? Ditaruh sama dia tuh anaknya tuh kan kayak ada rolling door bang ya. Ditaruh di bawah ubin gitu bang. Ditaruh bang nitip dulu bentar ya. Nggak pakai alas apa pakai apa? Kan ada pakai bedong itu bang dia. Oh iya. Bedong itu ditaruh di situ mas. Nitip bentar mas ya. Sedangkan gua kan turun dari motor gua diri aja tuh. Mungkin sama ibu-ibunya ini mau diajak ke warung, jalan kaki, kehujanan. Takut anaknya sakit, makanya dititip kali bang sama gua di situ ya. Itu pikiran gua aja. Posisi gua itu bang sepi. Motor juga itu yang lewat cuma 1, 2, 3 motor lah. Posisi gelap. Kan kalau Indomaret kan kadang-kadang ada yang dimatiin, ada yang dihidupin ya bang lampunya ya. Nah ini karena gua udah terpaksa, udah hujan, gua neduh, gua paksain aja neduh di situ bang. Karena ini anak nangis aja tengah malam, gue juga iseng. Posisi di situ tempat gue neduh gue sendirian doang. Emaknya ke warung nggak balik-balik lagi sekitar 5 menitan bang. Kan gue juga nggak tega ya ngeliat anak nangis juga malam-malam. Iseng juga, gue mutusin lah buat mau ngegendong nih bang. Udah gitu rapet banget bang bedongannya, mukanya ditutup. Gue kira ini anaknya ini ketutupan kain gitu bang, nggak bisa napas.
makanan nangis mulu. Iya, benar. Iya nggak? Gua mau gendong, gua buka lah tuh bang, tutupan mukanya bang. Pas gua buka itu mukanya rata bang. Pas gua mukanya rata, gua udah nggak mikir panjang bang, gua lempar bang tuh bayinya bang. Hah? Gua angkat bang. Kan gua giniin nih kan. Oh, baru mau gendong ya? Baru mau gua gendong, gua giniin bang, mukanya rata, gua langsung begini bang. Astagfirullahaladzim. Oh, itu lu saking kaget ya? Gua saking kagetnya bang, gua nggak tahu itu bayi langsung kena rolling door bang. Anjir. Iya, karena gue saking panik, gue kaget pas gue buka mukanya rata itu kan refleks bang. Tuh pojim, gue gituin, wah, gue kabur bang langsung. Hujan gue kabur bang. Wah itu gue naik motor udah ngabut banget itu langsung gue nggak pakai panjang lebar kan. Emang kebetulan kunci motor gue tuh nggak gue cabut bang, emang nyantel. Gue naik motor, ngidupin motor langsung cabut tuh bang gue. Itu gue pas gue jalan ini gue mikir bang, ini bayi beneran atau bukan nih kan? Pas gue mikir, jangan-jangan ini bayi beneran ini. Nih gimana ya, muter balik enggak? Sampai akhirnya gue beraniin diri ya bang, ngeberaniin diri gue nih buat muter balik bang. Oh lu kok mikirnya kalau itu bayi beneran, ya udah lu panik gitu ya? Maksudnya lu khawatir juga ya? Gue khawatir juga, takutnya itu bayi beneran kan. Akhirnya gue mutusin buat muter balik, gue beraniin diri bang. Itu gue dari jalan muter balik itu nyampe ke titik itu gue udah nyebut aja astagfirullahaladzim, bismillah. Gue udah panik kalau emang ini setan. Gue udah banyak apesnya ini berarti. Akhirnya gue nyampe situ tuh bang nih. Pas gue nyampe ini, gue nggak langsung tubruk ke tempat Indomaret itu bang. Gue dari jauh nih bang. Ternyata emaknya udah ada bang. Di situ gue udah ngerasa bersalah bang. Ngerasa bersalah bahwa itu bayi beneran atau bohongan. Karena kan emaknya nyampe bang tiba-tiba. Wah di situ gue udah kacau bang, gue udah panik. Wah kalau emang ini bayi beneran, gue udah siap tanggung jawab apa yang udah gue lakuin sini nih. Di situ gue udah panik seadanya bang. Ini kalau bayi beneran gimana ini gue ya? Gue bisa dilaporin polisi bang kalau kayak gini kan. Iya. Akhirnya gue nggak pakai pikir panjang lah. Gue udah siap tanggung jawab apa yang udah gue lakuin ini ke bayi ini. Iya. Akhirnya gue samperin dia tuh bang. Ini jaraknya ini sekitaran, contoh nih, ini Indomaret nih. Ini tempat gue neduh nih. Gue di seberang nih bang. Gue nggak tahu dia lagi ngapain. Dia lagi nyusuin. Apa dia lagi ngediemin anaknya ya bang? Duduk apa tiduran dia? Duduk bang, jongkok. Oke. Lagi begini jongkok nih, gendong anaknya bang. Gue nyebrang dong, kan gue di sini nih. Gue kesini bang, nyamperin dia bang. Emaknya ketutupan rambutnya begini bang, rambutnya panjang bang. Emang lagi nyusuin nih, rambutnya ini kesini bang, mukanya tuh nggak kelihatan bang. Itu gue emang nggak matiin motor. Mungkin dia silok kena lampu gue ya. Emaknya nengok ke gue langsung bang. Pas nengok emaknya, itu emaknya juga mukanya rata bang. Anjir. Males tuh. Gue sempet diem dulu tuh bang. Pas emaknya nengok mukanya rata, gue sempet diem dulu bang. Kayak orang ke distrek gimana sih bang? Tiba-tiba anaknya nangis bang. Pas bayi nangis itu bang, gue langsung bisa gerak. Langsung, astagfirullahaladzim. Langsung gue tuh langsung tancap gas lah bang. Motor masih gue standarin, tiba-tiba gue langsung muter balik aja gitu. Wah itu gue udah panik bang. Mana pas gue muter balik begitu keadaan gerimis ya kan, hujan, gue pengen jatuh bang di situ. Wah untung alhamdulillah gue masih selamat bang. Langsung udah gue nggak pakai pikir panjang lagi, langsung tancap gas tuh gue. Udah hujan gue jalan, gue udah balik lagi bang. Gue langsung ke tongkrongan itu gue. Apa yang lu lihat waktu itu? Lu pokoknya nyamperin ibunya mukanya rata nih. Rata. Ngeliatin lu. Ngeliat gue bang. Di situ lu kepaku. Di situ lu nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Lu baru sadar ketika ada suara si bayinya nangis ini. Tapi ibu-ibunya langsung gimana? Ibu-ibunya gimana? Datar bang. Datar. Masih ibu-ibunya lu gitu. Cuman begini doang bang. Anjing. Wah gue merinding bang, aneh. Ibunya begini doang. Jadi ibunya gini sambil gendong ngeliatin lu gitu? Iya. Mukanya rata. Anjir, males banget. Anak kan nangis bang, baru gue sadar. Wah di situ gue udah
ngucap sepanjang jalan, astagfirullahaladzim, ya Allah. Baru itu bang, gua ngeliat langsung setan itu. Anjir. Langsung setan itu yang gue lihat mukanya tuh. Males banget anjir. Mukanya rata gitu bang. Itu anak sama emak muka rata. Rata. Yang gue heran ini gue nungguin di situ, emaknya nggak datang bang. Ya kan? Pas gue lihat, Ya lu balik lagi karena lu mikir intinya lu balik lagi, lu mikir takutnya itu bayi beneran kan. takutnya bayi beneran. Mana udah lu banting kan tuh, Iya. udah lu lempar gitu saking kagetnya. Saking kaget refleks kan. Oke, paham gua. Lu balik lagi jadinya mau mastiin. Balik lagi mastiin. Nyampe sana lu lihat, ya beneran dong nih bayi ada emaknya. Iya. Namanya lagi ngadep belakangnya sambil digini-giniin kan ya. Iya. Takutnya kenapa-napa tuh. Itu. Pas gue samperin lagi, ternyata emaknya juga mukanya rata bang. Anjir. Wah. Iya. Tadi gue denger emang kayak anjir. Iya lu kalau bayinya tadi mau gue tanyain tuh kalau bayi beneran gimana, pengen gue gituin, tapi lu bener ternyata lu muter balik ternyata. Muter balik bang. Iya bener. Buat ngemastiin aja. Gue mikir kan nih kalau bayi beneran gimana nih, Iya. ternyata lu niat emang mau balik lagi kan. Lagi. Iya bener sih, lu balik lagi tuh udah paling bener. Apalagi pas balik lu panik lu langsung pas liat emaknya ya. Panik bang, panik seadanya gue sampai nggak bisa ngomong. Tiga. Pasti lu sampai standarin motor langsung ya? Langsung. Kagak lu matiin tuh motor? Enggak bang, Iya. gue langsung gue mastiin. Saking paniknya kan, ntar gue tanggung jawab nih. Kalau tanggung jawab gue udah mikir, gue bakal tanggung jawab. Kalau misalnya ini anak beneran, terus anaknya kenapa-napa, gue udah mikir tanggung jawab. Makanya gue langsung sandarin motor aja, nggak perlu gue matiin. Gitu. Wah itu gue udah. Untung motor lu motor bukan Matic, coba Bukan, kalau Matic, Bang. standarin mati. Mati. Ya, ntar nggak bisa nyala lagi. Itu. Untungnya gue naik bebek bang. Gue naik bebek. Itu motor lu bukan motor Matic. Wah, Jadi bisa langsung kabur ya? kabur bang. Itu gue kabur aja, muter balik aja bang. Gue pengen jatuh. Karena licin. Ih, Licin, saking paniknya ya kan. Untungnya aja itu dari arah sini tuh nggak ada motor lewat bang. Mungkin kalau dari belakang gua ada motor lewat, mungkin gua ketabrak di situ. Saking paniknya gua udah tancap gas langsung kayak gitu. Wah, gua nyampe rumah ini bang. Gua nyampe rumah nih, nyampe base camp lagi nih. Gua ceritain ke teman-teman gua. Itu teman-teman gua nggak ada yang percaya bang. Teman-teman gua nggak ada yang percaya. Cuma satu orang yang percaya itu aki-aki. Karena emang dia ojek senior. oke. Ojek senior lah. Dia bilang apa? Dia mungkin dia bilang ya lu bu katanya malam-malam masih narik penumpang aja. Kalau malam mah kalau bisa mah kalau narik malam jangan penumpang lah, ngambil GoFood aja. Itu pun GoFood yang deket-deket aja lah, jangan jauh-jauh gitu. Lu adalah orang jemputnya di sini nganter ke sono masih lu ambil aja. Gitu. Ya namanya BU Ki. Itu duit ya kan buat makan, ambil aja. Udahlah, ntar biasa lagi tuh mah, udah biarin aja kata dia. Udahlah, juga udah malam juga tuh udah sekitaran jam 1, setengah 2 itu. Udah gue balik ya, gue bilang gitu. Iya balik sono, mandi. Gitu. Aki-aki tuh, balik tuh bang gue. Perasaan gue tuh kayak gimana ya bang ya? Kayak masih ngikut tau gak lu bang? Seriusan? Iya, perasaan gue tuh kayak kebayang-bayang tuh nggak bang, hawanya itu kan beda bang. Kayak ke hawa kita nih, kayak ada yang ngikutin atau enggak kan beda ya bang ya. Badan juga ngerasain kan. Tuh gue nih, kayak gue tuh kayak gini aja tuh nggak bang, kayak ada yang ngintilin gue bang itu. Gue pun tidur saat malam itu bang, lampu nggak gue matiin bang. Karena pas lampunya gue matiin nih, itu kayak ada bayangan dia tuh nggak di ujung mata gue nih. Idih. Kan di kamar kan tiduran ya bang ya, kan lampu gue matiin nih, kan gelap nih, nggak ada cahaya cuma dari handphone. Itu kayak mata kiri gue tuh kayak ngeliat dia gitu bang, kayak lagi gendong bayi. Itu tuh gue tuh sekitar 2 hari tuh bang. 2 hari itu gue tidur tanpa mati lampu bang, lampu gue terangin. Jadi seolah-olah dia nih kayak ngebayangin gue tuh nggak bang. Setiap malam itu asal gue tidur, dia itu kayak ngikutin gue tuh. Bayangan-bayangan dia tuh selalu ada tuh saat tidur nih. Kalau lampunya terang sih enggak bang,
pas lampu gelap gitu, tunggu. Kayak ada orang datang, cuma nggak ada orangnya bang. Itu kalau dilogikain mungkin kayak ini saking traumanya lu nih ya. Mungkin. Saking kagetnya lu ya. Mungkin halusinasi gua aja kali ya bang ya. Ya itu wajar lu setrauma itu lah ya. Jadinya ke bawah-bawah terus. Ke bawah. Sampai gua di rumah, sampai gua mandi aja bang. Gua mandi nih. Biasanya mandi cubar udah kan ya. Ini gua mandi, awalnya tuh kayak kayak tenang nggak bang. Gua nih mandi ngeliat ke atas dulu bang. Atas pojok. Ntar mandi guyur kan, kalau guyur itu kan mata merem ya bang ya. Cepet langsung ngeliat. Kayak diikutin dong nggak sih bang? Kayak gitu. Paranoid sendiri ya? Kayak paranoid gitu. Kayak ngebuat gua takut. Ya. Tapi itu kejadian itu cuma 2 hari bang. Tapi 2 hari itu bener-bener. Kalau siang sih, pagi siang sih nggak ada bang. Pokoknya setiap malam, setiap gua mau tidur itu bang. Kalau kamar gua kan ada gantungan baju ya bang. Gantungan baju ini ngadepnya dia di sebelah kiri gua bang. Gua tidur di sini, dia tuh di sini nih. Kayak orang gendong dia sih bang. Oh, lu ngebayangin gitu bang. Ini kayak ada orang gitu ya. Kayak ada orang gitu. Tapi gua ngeberaniin diri. Baju itu. Tapi gua merinding. Gua panik. Akhirnya lampu gue hidupin. Wah, itu gua 2 hari itu bang. Wah, pokoknya kacau itu bang. Setelah itu udah gua mutusin nggak narik lagi tuh, gua udah malam bang. Gua udah nggak mau narik malam lagi. Gua mulai kayak awal lagi, ngebit pagi, berangkat jam 6 habis subuh lah, batas sampai jam 4 jam 5. Udahlah. Setelah itu gua alhamdulillah itu bang, aman-aman aja, lancar nih. Sampai ini sekarang nih. Sampai sekarang, cuman sekarang gua nggak terlalu narik banget bang. Ya lu udah gawe ya sekarang? Udah gawe sekarang gua alhamdulillah. Jadi sekarang narik tuh cuma sampingan? Hari apa aja lu narik berarti? Kalau libur aja? Narik kalau libur aja. Sama kalau si pagi. Kalau gue lagi masuk si malam nih, paginya gue narik paling pulang kerja doang nih. Pulang kerja gue narik, dapat orderan ya sekalian pulang, nggak dapet ya nggak usah narik. Gitu aja sih sampai sekarang. Jadi kayak sampingan aja? Sampingan aja, nggak terlalu fokus. Oke Bu, dari cerita yang pertama nih, cerita pertama yang lu nganter ke mana? Ke rumah daerah mana tuh? Perumahan Jati Kramat tuh ada perumahan bang. Jati Kramat. Nah itu kan, lu pernah nyari tahu nggak? Itu rumah kenapa kosong, itu siapa yang tadinya tinggal di rumah itu? Enggak bang. Nggak tahu ya? Enggak. Karena gue udah setelah kejadian itu, intinya gue udah nggak mau balik lagi ke situ. Sebisa mungkin gue lupain kejadian itu. Yang cerita kedua, lu juga nggak nyari tahu? Enggak. Lu pernah kepo nggak balik lagi ke situ terus nyari tahu bener nggak ada yang namanya tadi tuh Ani Permatasari ya? Enggak bang. Nggak pernah juga. Karena kan emang jarak rumah gua ke situ kan jauh. Iya. Paling kalau narik ke situ kan gua nggak, masa gua mampir dulu buat nyari tahu kan. Ntar yang ada ngapain mas kok nyari tahu ini kan? Iya, di Pondok Kopi situ ada kuburan sih emang. Iya, itu. Di Malakas itu ya? Malakas itu bang. Itu gua ngeh bang. Gua tuh baru ngeh. Itu tuh kuburan. Depan itu kuburan. Karena gue mah nggak ngeh ya, namanya orang narik aja, jemput aja gitu. Bener. Nggak ada pikiran buat macem-macem lah. Nah yang parah lagi yang ketiga ini nih. Yang ketiga, lu pernah denger nggak tentang sosok ini dari teman-teman lu juga yang sesama ojol? Pernah denger nggak? Pernah sih bang. Pernah. Aki-aki yang gue bilang itu. Oh itu aki-aki. Iya. Cuman dia nggak mau secara detail ceritain kejadian dia gitu. Tapi emang si sosok itu memang ada di situ? Iya. Di dekat lubang buaya itu? Iya. Di dekat situ. Aki-aki, karena yang dibilang aki-aki ini cuma ngomong, gue juga pernah jemput dia gitu. Anjir. Cuma gitu doang. Nggak mau ngejelasin kronologi dia kayak apa gitu. Mungkin buat ini kali bang, supaya teman-temannya ini nggak takut kalau ngambil penumpang. Oh gitu. Tapi spesifik dia tahu ya tentang sosok ibu-ibu bawa bayi dengan muka rata ini, dia tahu ya? Tahu, karena dia pernah sekali juga. Dijemputnya tadi di mana pertama? Di daerah Jatimakmur. Si sosoknya ini di Jatimakmur apa di Lubang Buayanya? Jatimakmur. Gue jemputnya di situ, mau nganter ke daerah
Cipayung. Di Cipayung situ ya. Hmm. Apes banget lu. Wah itu gue udah apes tuh bang, kayak rasanya tuh gue udah males banget gue narik. Kalau kayak gini mulu mah kejadian. Gue mikir jadi lu dititipin anaknya di bedong sendirian lagi ditaruh lantai. Ya wajar lah mau ngangkat ya kan, kasihan ya kan. Mana nangis mulu anaknya, ibu kagak balik-balik. Iya. Pas buka muka rata, lempar kaget ya kan, kabur di jalan mikir. Tuh kalau bayi beneran gimana ya gue lempar tadi. Wah iya bang, gue bisa. Kalau bayi beneran gimana nih gue lempar ya kan, balik lagi tuh gue balik lagi. Ya beneran kan bayi beneran, ini ada emaknya. Itu. Baru mau nyamperin, bu maaf. Taunya ibunya setan ya, ibunya juga setan anjir. Narik udah nggak seberapa. Aduh. Ya kan? Masa gue harus berobatin itu anaknya, gue udah mikir ke situ aja. Kerja aja lah, udahlah. Narik mah sedapatnya aja. Bener, narik mah sedapatnya aja. Nggak mau sampingan terlalu. Ya. Iya sampingan aja. Nggak terlalu ngoyok kayak dulu kan, emang bener-bener kerjaannya cuma gojek doang gitu bang. Tapi dari dulu pun nongkrong sama teman sesama ojol, mereka ada yang ngalamin kejadian horor nggak? Ada bang. Ada. Ada aja. Ada. Banyak bang. Ada yang lu denger yang paling serem dari cerita temen lu, ada nggak satu? Temen gue satu. Satu cerita aja yang paling serem yang pernah lu denger dari temen lu. Ada bang. Gimana cerita? Temen gue tuh, jadi ini dia nganterin nih makanan. Di rumahnya itu ada pembantunya, suami istri. Ngantar buat siapa mas? Atas nama ini, bu. Pembantunya nggak ngomong lagi bang katanya. Mas, masuk dulu ke dalam sini. Duduk. Pas dia duduk, itu dia mesennya kebab. Nyampe diceritain lah. Ini orang udah meninggal mas. Kaget dong. Tadi pagi meninggal. Siangnya dibawa pulang kampung. Jadi diceritain nih bang, kronologinya itu dia meninggal keadaan lagi hamil bang. Nah, setelah itu dia dikasih itu makanannya. Udah mas, bawa aja makanannya buat mas sama teman-teman mas. Tuh. Udah bu, makasih ya bu ya. Iya mas, hati-hati ya mas ya. Gitu. Dia baliklah ke base camp. Nah, base camp dia ini dekat perumahan bang. Situ udah security. Dia standarin motor lah, nongkrongnya sama temen-temennya. Security-nya ini emang udah berteman sama dia bang, udah akrab. Nyamperin deh tuh. Tok, gitu. Ono anak sama bini lu jangan ditinggal di motor. Ono anak bini lu jangan tinggal di motor. Ajak sini. Lah dia bingung bang. Lu kalau ngomong yang bener be. Anak siapa masa gue narik bawa anak sama bini? Lah ono anak lu katanya sama bini lu di motor lagi duduk, lagi gendong. Wah udah bubar bang, dia nongkrong. Tuh teman gue bang tuh ngalamin. Gila, sampai diintilin. Mungkin menurut dia mah itu anak sama bininya yang dianterin makanan bang, yang mesen takoyaki itu. Soalnya kan baru meninggal pagi, pulang kampung. Iya. Di rumah itu cuma ada pembantunya. Ya itulah bu ya, namanya kerjaan malam nggak tahu ya kan. Kita juga, gue juga selalu bilang sama teman-teman yang kerja di bidang jasa ya, kayak cleaning service online kayak gitu-gitu, terus ojol. Ya kita nggak tahu lah siapa yang kita nggak tahu siapa yang mau memerlukan jasa kita ya kan. Betul bang. Bukan cuma manusia ya kan yang memerlukan jasa kita. Bener. Bisa setan jadi. juga perlu. Setan juga perlu ya kan. Jadi nggak apa-apa. Buat pengalaman aja lah bang. Buat pengalaman aja. Dan ini thank you banget bu ya. Iya bang. Udah nyeritain ini semua sama teman-teman di rumah dan gila ceritanya serem banget. Jadi lancar terus kerjaannya yang baru nih. Amin. Dan sekarang masih ngojol? Masih ya? Sampingan? Masih, cuman ya sedapatnya aja bang. Sedapat ya, nggak terlalu dioyoh lagi. Nggak terlalu dioyoh. Iya. Itu pun pagi doang udah. Oke, thank you bu ya. Iya bang. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa di like video ini dan tulis di kolom komentar pendapat kalian gimana. Dan buat teman-teman yang mau cerita datang langsung ke sini, khususnya teman-teman ojol ya, teman-teman ojol juga yang punya cerita serem ketika ngalong atau ketika ya nggak harus ngalong sih ya. Iya nggak harus. Siang pun kalau ada kejadian horor atau punya cerita horornya ketika narik itu bisa langsung cerita di kita. Caranya gampang, kalian bisa klik link di bawah di deskripsi di bawah video ini, itu ada link kirim cerita kamu, klik aja langsung nyambung ke WA kita. Jadi nggak usah pakai ribet lagi, oke? Di akhir video ini gue Gilang izin pamit.
Abu juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.